Apa kabar teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat terus menjaga kesehatan dan selalu ingin belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita masih dengan tema 1, subtema 1 untuk pembelajaran ke-6. Untuk tujuan pembelajaran pada tematik kali ini yaitu yang pertama, menuliskan kesimpulan teks. Yang kedua, membuat rencana kegiatan pengamalan Pancasila dalam menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan kesimpulan dari suatu paragraf, yaitu dengan lebih dulu menentukan ide pokok. Teman-teman masih ingat kan bagaimana cara menentukan kesimpulan? Oke, Ustazah akan coba ingatkan kembali dengan cuplikan video pada pembelajaran sebelumnya. Membuat kesimpulan dengan cara yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Dan yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok. Ada kriteria dari kesimpulan itu. Yang pertama, berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, merupakan intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari hal khusus ke umum. Kemudian yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, merupakan satu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Pada pembelajaran kali ini, teman-teman akan menggabungkan beberapa kesimpulan menjadi suatu paragraf baru dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, menggunakan kata penghubung, yaitu dan, jika, kemudian, sehingga, oleh karena itu, dan lain-lain. Yang kedua, menyatukan kesimpulan-kesimpulan berurutan sesuai teks asli atau paragraf. Untuk lebih jelas, kita akan simak contoh berikut. Tanaman kaya protein. Tanaman bermanfaat bagi kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Tanaman bermanfaat sebagai penghasil oksigen untuk pernapasan. Selain itu, keberadaan tanaman dapat membuat lingkungan asri dan terhindar dari bencana, seperti longsor dan banjir. Tanaman juga dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Beberapa tanaman memiliki kandungan gizi yang dapat membantu perkembangan manusia jika dikonsumsi. Salah satu kandungan gizi tersebut adalah protein nabati. Ide pokok pada paragraf ini adalah tanaman bermanfaat bagi kehidupan, termasuk kehidupan manusia, yaitu kalimat di awal paragraf. Sehingga dapat diambil kesimpulannya, yaitu tanaman selain membuat lingkungan menjadi asri dan indah, juga sebagai penghasil oksigen untuk pernapasan manusia dan memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Salah satunya adalah protein nabati. Paragraf yang kedua. Adapun tanaman berprotein tinggi yang sudah banyak dikenal masyarakat adalah kedelai. Kedelai merupakan tanaman berjenis kacang-kacangan. Tanaman ini umumnya dapat dengan mudah dijumpai di wilayah Asia Timur. Walaupun demikian, di Indonesia tanaman kedelai juga dapat dijumpai. Hal itu karena beberapa daerah di Indonesia membudidayakan kedelai. Ide pokok untuk paragraf ini yaitu tanaman berprotein tinggi yang sudah banyak dikenal masyarakat adalah kedelai, yaitu kalimat utama yang ada pada awal paragraf. Selanjutnya, kesimpulan dari paragraf ini adalah tanaman kedelai adalah tanaman kacang-kacangan berprotein tinggi, mudah ditemui di Asia Timur dan sudah dibudidayakan di beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya, kita akan menggabungkan
dua kesimpulan dari dua paragraf tersebut menjadi suatu paragraf dengan memperhatikan hal-hal yang sudah dijelaskan di awal, yaitu menggunakan kata-kata penghubung, kemudian mengurutkannya sesuai dengan teks asli atau paragraf aslinya. Jadi dari dua kesimpulan itu bisa kita buat satu paragraf, yaitu tanaman selain membuat lingkungan menjadi asri dan indah, juga sebagai penghasil oksigen untuk pernapasan manusia dan memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Salah satunya adalah protein nabati. Contohnya tanaman kedelai, yaitu tanaman kacang-kacangan yang berprotein tinggi, mudah ditemui di Asia Timur dan sudah dibudidayakan di beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan membuat gabungan dari beberapa kesimpulan menjadi satu paragraf? Ya, pasti mudah. Nanti teman-teman coba lakukan apa yang sudah Ustazah buat pada contoh ini, kemudian dibuat pada LKS yang sudah diberikannya. Kembali pada pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia, maka kita harus selalu menjaga tumbuhan di sekitar kita dengan baik dilakukan secara sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama. Misalnya bekerja sama dengan teman dalam merawat dan menjaga tumbuhan yang terdapat di lingkungan sekolah, atau bersama-sama keluarga untuk menjaga tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan pada pembelajaran 4 kemarin, bahwa sikap-sikap bekerja sama ini termasuk dalam penerapan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi ingat, salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kerjasama memiliki banyak manfaat, yaitu diantaranya adalah: 1. Pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. 2. Pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang 3. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang 4. Memperkuat semangat kebersamaan. Dan yang 5. Menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Sekarang, sudahkah teman-teman menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah? Ya, Ustazah akan meminta teman-teman untuk menyusun suatu rencana kegiatan pengamalan nilai-nilai sila ketiga Pancasila yang dapat diterapkan di rumah dalam menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar rumah. Lebih lengkapnya sudah ada formatnya pada LKS ya. Oke, hanya itu informasi yang bisa Ustazah sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan apa yang sudah Ustazah tugaskan dalam LKS berdasarkan materi yang sudah Ustazah sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.